Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di tugas akhir saya, yaitu berjudul pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah. Studi pada kampung edukasi sampah di Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Dosen pembimbing saya Ilmu Usrotin Khairia, SAP MAP. Latar belakang. Masalah sampah merupakan salah satu dari sekian banyak aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah lainnya. Timbulan sampah adalah kenyataan yang tak terelakkan bagi semua orang, penduduk, nilai-nilai dan pola sosial mengenai sampah yang diwujudkan. Institusi yang ditugaskan untuk pengelolaan sampah dan sistem yang mereka gunakan untuk menjaga semuanya tetap terkendali, memiliki adil dalam penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh permasalahan sampah. Timbulan sampah baik organik maupun anorganik meningkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012, yaitu dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo tentang sampah dan biaya pengelolaan sampah atau jasa kebersihan. Meningkatnya aktivitas industri dan pembangunan rumah baru turut andil dalam terciptanya permasalahan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaan sampah buru-buru ini dimulai di Kabupaten Sidoarjo, terutama di daerah pemukiman dan kantong-kantong pedesaan atau pinggiran kota. Sebaliknya, pengelolaan sampah belum berfungsi sebagai mestinya di kawasan pemukiman non-perumahan. Kabupaten Sidoarjo telah memulai program Clean and Green Sidoarjo sebagai sarana untuk mengatasi masalah lingkungan. Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo mengembangkan SBH Sidoarjo Clean and Green. Kelurahan Sekardangan atau dikenal juga dengan Desa Pendidikan Sampah merupakan salah satu masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang memanfaatkan bank sampah. Bank sampah ini didirikan pada tahun 2015 oleh warga RT 23 RW 7. Awal mula program yang kerja tahunan yang dibuat secara bertahap dan mempertimbangkan skala prioritas. Program kerja diprioritaskan dengan melakukan lokasi yang dipandang tidak nyaman. Selain itu juga dilakukan kegiatan kerja bakti warga yang dilakukan secara kontinus setiap bulannya. Penerangan jalan juga menjadi program prioritas dengan membuat saluran listrik khusus PJU tersendiri dengan salah menggunakan lampu hemat energi LED. Kajian ini berfokus pada bina manusia yang awalnya mendapat sambutan baik yang dibuktikan dengan maraknya pengumpulan sampah kertas dan barang sejenis. Selanjutnya, mengumpulkan oli bekas, sisa penggorengan, dan sampah plastik. Namun masih ada kekurangan organisasi dalam hal pengumpulan sampah dari rumah. Namun permasalahan tetap ada dalam pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan bina manusia, khususnya yang berkaitan dengan warga Kelurahan Sekardangan yang menjadi bagian dari bank sampah Desa Pendidikan Sampah. Seperti yang terjadi, jelas bahwa masih ada kesenjangan pengetahuan di bidang pengelolaan sampah. Penelitian terdahulu. Yang pertama, salah satu contoh kajian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Bu Ada dan Setiawati berjudul Partisipasi Masyarakat Desa Jambangun dalam Kegiatan Bersih dan Hijau di Kota Surabaya. Yang kedua, selain itu pada tahun 2017 Nadia melakukan penelitian yang melibatkan penerapan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumen, dan observasi. Hasil penelitian Nadia mengindikasi bahwa salah satu dari berbagai program pengelolaan sampah di Surabaya melibatkan partisipasi masyarakat seperti program bank sampah. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan oleh Wardani dan Harto pada tahun 2022. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berkurangnya penimbunan sampah masyarakat menunjukkan bahwa dampak yang ada bank sampah dalam mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA sangat nyata di kawasan perkotaan Jalan Surabaya. Dengan adanya bank sampah dapat mengurangi jumlah sampah setiap bulannya sekitar 81,50%. Berdasarkan hasil analisa lebih lanjut terlihat bahwa rata-rata penurunan volume sampah akibat hadirnya TPA adalah sekitar 7,2% dari total volume sampai di Jawa Timur.
permasalahan yang ditemui. Namun permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat terkait bina manusia yaitu masyarakat di Kelurahan Sekedangan yang tergabung di bank sampah mampu edukasi sampah masih rendah. Dalam hal ini pengetahuan dalam pengolahan sampah yang masih kurang. Hal ini dibuktikan fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat belum semuanya memahami dengan baik. Sikap masyarakat yang kurang baik ini diperkirakan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan sebagai besar masyarakat melakukan pembakaran sampah dan sebagian lainnya membuang sampah di tempat pembuangan sampah sebagai upaya pengelolaan sampah dan dengan memilah sampah-sampah seperti kaleng atau botol bekas untuk dijual kembali jumlahnya masih sangat sedikit. Sebelum adanya sikap kewirausahaan dan daya tawar masyarakat, hal ini dibuktikan dengan memilah sampah rumah tangga, mulai dari memilah sampah plastik, botol, dan kertas yang kemudian dikumpulkan di bank sampah. Metode ini jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitiannya pemberdayaan masyarakat melalui program sampah pada kampung edukasi sampah di Kelurahan Sekedangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan teori pemberdayaan Mardikanto 2017. Terdapat 4 indikator terciptanya pemberdayaan. Yang pertama, bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Lokasi penelitiannya di Kelurahan Sekedangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan datanya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informasinya teknik purposive sampling. Hasil dan pembahasan pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah studi pada kampung edukasi sampah di Kelurahan Sekedangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Untuk mempelajari dan memahami lebih dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sekedangan dalam pengelolaan sampah dan hambatan pemberdayaan masyarakat di bank sampah Kelurahan Sekedangan, ini ada 4 indikator yaitu bina manusia. Bina manusia ini lebih diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi penerapan bina manusia di kampung edukasi sampah di Kelurahan Sekedangan itu berfokus pada permasalahan sumber daya yaitu pelaku atau pengelolaan manajemen itu sendiri. Bina usaha yaitu lebih akan memberikan manfaat terhadap perbaikan kesejahteraan atau perekonomian karena untuk menambah pendapatan masyarakat di Kelurahan Sekedangan. Jadi mengapa di kampung edukasi sampah ini di Kelurahan Sekedangan menggunakan bina usaha karena untuk menambah pendapatan masyarakat di Kelurahan Sekedangan. Yang ketiga, bina lingkungan. Bina lingkungan ini dilakukan dalam kegiatan usaha, harus memperhatikan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu seperti keberlanjutan bank sampahnya, hasil dari adanya bank sampah dan pengelolaan sampah di Kelurahan Sekedangan yang berupa pengimplementasian bank sampah dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Nah, yang terakhir, bina kelembagaan berupa koperasi berbasis kelurahan maupun rukun warga dan sebagai pihak yang berperan dalam mengontrol serta mengawasi terhadap sampah-sampah yang nasabah bawa pada program pemberdayaan yang disosialisasikan kepada masyarakat Kelurahan Sekedangan. Jadi tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui dari memperoleh gambaran pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sekedangan dalam mengolah sampah serta apa saja yang menjadi penghambatnya. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah kampung edukasi sampah Kelurahan Sekedangan ada 2, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemilahan sampah. Yang kedua, rendahnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, kurangnya keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang diperoleh di lokasi penelitian, tidak semua orang memahami dengan jelas cara mengklasifikasi sampah yang benar. Sikap masyarakat yang buruk ini konon dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat yang dibuktikan dengan mayoritas masyarakat yang membakar sampah dan masih sedikit masyarakat yang membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sebagai upaya pengelolaan sampah dan aktivitas masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah, termasuk pemilahan sampah seperti kaleng atau botol bekas untuk dijual kembali masih sangat sedikit. Pemerintah Kabupaten Sekedangan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencari dukungan finansial dari sektor
sektor swasta, namun masih terdapat tantangan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah kampung edukasi sampah di Kelurahan Sekadangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemilahan sampah, keterbatasan kemampuan mereka dalam pengolahan sampah, dan kurangnya keterampilan dalam mengolah sampah. Sini ada dokumentasi yang saya teliti, ada 4, yaitu dari Bina manusia, yang kedua Bina usaha, yang ketiga Bina lingkungan, dan yang terakhir Bina kelembagaan. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.